Perkenalkan, nama saya Abdul Nataila, absen 2 dari kelas 12-9. Perkenalkan, nama saya Aska Mazdafi Ramadhani, absen 9 dari 12-9. Perkenalkan, nama saya Liana Prasinta, absen 19 dari kelas 12-9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Benar Rasid dari kelas 12-9, absen 23. Perkenalkan, nama saya Didi Semahayu dari kelas 12-9 dengan nomor absen 34. Perkenalkan, saya Sadira Naswa Septaliana dari kelas 12-9 dengan nomor absen 31. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan secara sadar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Paradigma pembangunan merupakan dasar pemikiran atau arah yang menentukan bagaimana pembangunan dilakukan. Dahulu, pembangunan lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi, namun kini bergeser menjadi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang memperhatikan manusia serta lingkungan. Pendekatan pembangunan bisa dilakukan dari berbagai sisi. Ekonomi meningkatkan pendapatan masyarakat, sosial memperluas pemerataan kesejahteraan, politik meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan, serta ekologis menjaga keseimbangan alam. Untuk mengetahui keberhasilan digunakan indikator pembangunan seperti pendapatan per kapita, kapita indeks pembangunan manusia IPM, angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan pemerataan ekonomi antar wilayah. Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan era kemajuan teknologi yang ditandai oleh otomatisasi, robotika, internet, big data, dan kecerdasan buatan. Perubahan ini membuat proses industri menjadi lebih cepat, efisien, dan terhubung secara digital. Namun kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti berkurangnya lapangan kerja manual dan meningkatnya kebutuhan keterampilan digital. Untuk menyeimbangkan hal itu, muncul konsep masyarakat 5.0 dari Jepang, yaitu masyarakat yang berpusat pada manusia, human-centered society, yang menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, revolusi industri 4.0 menyediakan teknologi, sedangkan masyarakat 5.0 mengarahkan penggunaannya akan lebih bijak dan manusiawi. Bagian 3. Kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan. Kesejahteraan penduduk merupakan tujuan utama dari pembangunan. Masyarakat dikatakan sejahtera jika kebutuhan dasarnya terpenuhi seperti sandang, pangan, dan papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan rasa aman. Peningkatan kesejahteraan juga mencakup keadilan sosial dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk berkembang. Hasil pembangunan yang baik akan terlihat dari meningkatnya IPM, turunnya tingkat kemiskinan, menurunnya pengangguran, serta meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat. Bagian 4 yakni pengaruh pembangunan wilayah dan revolusi industri terhadap kesejahteraan. Pembangunan wilayah berperan penting dalam pemerataan hasil pembangunan antar daerah. Dengan adanya infrastruktur yang baik, akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di daerah terpencil dapat meningkat. Sementara itu, revolusi industri mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi melalui teknologi. Namun, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ini melalui peningkatan keterampilan dan pendidikan agar tidak tertinggal. Ketika pembangunan wilayah berjalan seimbang dengan kemajuan teknologi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Daerah perkotaan maupun pedesaan sama-sama dapat berkembang, menciptakan masyarakat yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi.
Jadi kesimpulannya adalah pembangunan yang ideal tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup manusia, pemerataan kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berdaya di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dalam era revolusi industri 4.0, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan digitalisasi membuka peluang besar untuk mempercepat pembangunan, namun juga menuntut kemampuan adaptasi dan keterampilan baru. Karena itu, konsep masyarakat 5.0 hadir untuk memastikan teknologi digunakan secara bijak dan berorientasi pada kemanusiaan. Jika pembangunan wilayah dijalankan secara merata dan sejalan dengan kemajuan teknologi, maka masyarakat akan menjadi lebih mandiri, inovatif, dan kompetitif. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan akan mampu menciptakan kehidupan yang maju, sejahtera, berkeadilan, serta selaras antara manusia, teknologi, dan lingkungan. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.